Cowok ini bener-bener mesum banget, tapi endingnya dia mendapatkan balasan. Jadi cewek ini menemukan kamera webcam dan dia tahu pelakunya cowok ini. Karena nggak nyaman, cewek ini pun pindah. Jadi sebelum ada yang datang ngekos, dia cepet-cepet tuh taruh kamera webcam di kamar tersebut. Terlihat di sini apapun yang mereka lakukan akan terekam di laptop. Lalu anak baru tersebut berkenalan dengan cowok ini, ya biasalah basa-basi. Lalu cowok ini tidak sengaja mendengarkan suara yang membagongkan. Dia pun cepat-cepat membukakan laptop untuk melihat apa yang mereka lakukan dan ternyata cewek ini telah membunuh teman cowoknya. Dan yang lebih seremnya lagi, dia tahu dong di mana letak kamera webcamnya. Cowok ini pun langsung diteror sama cewek ini. Cowok ini terbangun dari pingsannya dan dia melihat ada koper dan juga HP. Ia pun membukakan HP tersebut. Di dalam HP tersebut terdapat sebuah video yang mengatakan jika kamu melihat video ini, kamu akan amnesia lagi. Dan terdapat obat di sakumu. Ia pun langsung mengambil obat dan meminumnya. Setelah ia minum, video tersebut menjelaskan kalau ada efek sampingnya seperti pingsan dan juga kehilangan akal sehat. Cowok ini membukakan tasnya dan ternyata isinya itu puluhan obat. Dan ternyata ini dia yang konsumsi. Setiap dia konsumsi, dia bakal pingsan. Dia pun membukakan koper dan ternyata isinya ada mayat. Cowok ini kerja hingga larut malam. Dan dia merasa ada seseorang di depan. Setelah ia memakai kacamata, ternyata tidak ada orang. Tidak lama muncul dong sesosok wanita di depannya. Tiba-tiba wanita itu bisa berpindah tempat dengan cepat. Wanita itu hilang sejenak. Tiba-tiba wanita itu muncul di belakangnya dan mengatakan kalau ini tempat saya. Pria ini menjual dimsum tapi dagingnya itu daging manusia. Jadi ada sebuah cerita di Cina, di salah satu kota kecil, di sana terdapat restoran yang sangat populer. Lalu ada sekelompok pria yang pergi memakan di restoran itu. Awalnya mereka sangat senang karena dimsumnya itu sangat enak. Salah satu dari mereka tidak sengaja mengunyah kuku manusia. Kukunya terlihat sangat kotor sekali. Mereka pun memanggil pemilik restoran tersebut. Mereka memaki dan memarahinya. Sang pemilik restoran pun dipukul hingga babak belur. Ia dilaporkan ke polisi dan ternyata sudah banyak yang melapor kalau dimsumnya itu adalah daging manusia. Polisi pun ke TKP tempat orang yang mendistribusikan daging ke restoran itu. Di sana polisi diserang sama tukang daging dan ia berhasil dilumpuhkan. Tetangga mengatakan kalau dia itu pembunuh berantai, sebab dia udah sering melihat hal-hal yang ganja di rumahnya. Setelah polisi memeriksa, ternyata ada ruang rahasia yang isinya itu organ manusia. Jadi ternyata restoran yang sangat populer itu menggunakan daging manusia. Owner restoran dan tukang daging pun dihukum dan diadili. Inilah kisah manusia dan hantu menikah. Di desa ada seorang gadis yang bernama Fang. Hidupnya itu sangat miskin, jadi dia itu dinikahin sama orang yang udah meninggal agar dapat uang. Sing adalah seorang laki-laki yang memiliki penyakit yang tidak dapat hidup lama. Setelah ia meninggal, ia dinikahi tuh sama Fang. Pada pernikahan berlangsung tidak ada yang hadir tuh karena orang tua Sing tidak mau orang tahu. Setelah acara selesai, Fang tidur tuh karena kecapean dan ada yang menyentuhnya dan ternyata itu adalah Sing. Karena si Fang tidak percaya, dia memastikan lagi nih wajah si Sing dengan foto di altar dan ternyata sama dong, dia berteriak lalu pingsan. Keesokan paginya Fang terbangun dan dia melihat tempat tidurnya udah ada darah. Awalnya dia berpikir kalau seseorang itu udah menipunya dengan menyamar menjadi Sing. Dan dia juga berpikir mana ada hantu yang bisa menghilangkan keperawanannya. Karena keluarga pihak dari laki-laki ini sangat baik, dia tidak berani menceritakan kepada orang tuanya. Tidak lama kemudian, Fang hamil dong, lanjut part 2. Inilah kisah hantu dan juga manusia menikah part 2. Setelah Sing menyentuhnya, keesokan paginya tempat tidurnya itu ada darah. 4 bulan kemudian, perut Fang semakin membesar. Keluarga Sing sangat bahagia, tapi tidak sedikit yang menggosipinya. Pada saat itu, Fang tidak sengaja mendengar julitan dari warga. Ia mendengar kalau janinnya itu adalah janin hantu. Lalu di sini ketika Fang lagi tidur, tiba-tiba aja Sing datang lagi nih. Sing pun menceritakan tentang masa lalunya. Dan dialah yang meminta kepada orang tuanya kalau dia udah meninggal nanti dia mau menikah. Dan istrinya akan hamil jika istrinya 7 malam tidur di kamar pengantin. Fang marah dan melemparkan bantal ke arahnya. Sing mengatakan kalau dia ingin menggunakan janin hantu agar dia bisa berinkarnasi. Tiba-tiba aja biksu datang dan menyelamatkan Fang. Ternyata Sing semasa hidup dia telah mencuri metode kebangkitan. Biksu berhasil melumpuhkan Sing dengan kertas jimat. Fang disuruh minum ramuan agar janin tersebut musnah. Orang tua Sing sangat bersedih karena rencana mereka itu tidak berjalan dengan baik. Bagaimana jika hidup tanpa bisa mendengar dan juga melihat? Jadi ceritanya orang ini tuh udah berteriak-teriak dan memanggil orang tapi tidak ada yang mendengarnya. Ia pun berbaring pasrah di jalan. Tiba-tiba aja ada makhluk yang muncul di depannya. Dia dibawa sama sesosok makhluk ini ke tempat seperti ini. Ia diletakkan di sebuah permainan dan kepalanya dipotong. Setelah kepalanya putus, makhluk ini membawa kepalanya pulang ke rumah dan menggantikan kepalanya.
Dan endingnya cerita ini sama-sama tidak ada yang mengerti. Bayar 10.000 dapat hadiah 20 juta. Jadi ada sebuah tenda berhadiah, di dalamnya itu ada orang. Jadi dia itu cuma disuruh bayar 10.000 agar dapat undian. Orang yang mengatakan kalau di kardus itu hadiahnya 20 juta. Tanpa basa-basi dia pun membeli undiannya dan dia mendapatkan nomor 3. Dan setelah ia membukanya, ternyata isinya itu adalah makhluk yang sangat menyeramkan. Makhluk ini pun langsung memakannya. Gila, serem banget, anjing ini dibunuh sama orang ini. Kenalin, anjing ini bernama Chico, ia sangat periang dan juga disayang sama semua orang. Namun suatu hari Chico tak lagi pulang. Tuannya sudah mencari kesana kemari tapi tidak ada. Hingga pada suatu hari ia menemukan Chico tergeletak di suatu tempat. Keadaan Chico sangat babak belur. Rupanya ada seseorang yang merasa terganggu dengan lolongan anjing. Tanpa dia berpikir panjang, dia pun membunuhnya. Pada malam hari Chico pun menghantuinya. Dan pada akhirnya dia pun dibunuh sama hantu Chico. Inilah akibatnya jika kalian makan dengan rakus tanpa berbagi sama kucing kalian. Jadi ceritanya babi ini tuh lagi dinner di hotel berbintang. Tapi mereka tidak memberikan makanannya ke kucing. Bahan-bahan makanannya terbuat dari fasilitas hotel. Karena mereka tidak kenyang-kenyang, jadi chef bingung tuh mau kasih bahan makanan apa. Hingga lampu dan tembok hotel pun dijadiin makanan. Setelah makanan benar-benar habis, si babi itu menghentakkan meja dan langsung memakan piring. Sang kucing marah dan naik ke meja dan dia berubah menjadi harimau. Harimau itu pun satu persatu menerkam mereka. Domba ini mau dibully sampai mau bunuh diri. Jadi kisahnya domba ini tuh penuh dengan kutu-kutu, jadi dia digundulin sampai seperti ini, tapi teman-temannya malah menertawakannya. Ia pun nangis dong digituin sama kelompoknya. Keesokan paginya lagi-lagi mereka membulinya dan si kambing adalah kepala poak. Pada malam itu dia mau bunuh diri. Dia terus-terusan membayangkan kejadian temannya menertawakannya. Hingga ia melompat dari ketinggian tapi kuda menyelamatkannya. Saat dia udah pulih, dia menjadi temannya si kuda, bahkan dia sering curhat kepada kuda. Ternyata kuda ini udah tua, dia memiliki suatu penyakit. Sang kuda pun mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Si domba terus-terusan mencari kuda tapi tidak menemukannya. Hingga pada suatu hari temennya itu gata-gata tuh kayak dia kemarin. Bahkan kutunya itu lebih banyak daripada dia kemarin dan mereka pun digundulin. Duh, ternyata karma itu berlaku ya guys. Kota ini dijatuhin bom tapi ada salah satu burung yang menyelamatkan kota. Jadi ceritanya kota ini tuh seperti kota pada umumnya. Pada suatu hari burung ini tuh udah ngerasa kalau ada yang tidak beres. Lalu ada sekelompok pesawat lewat menjatuhkan ratusan bom. Burung melihat telurnya pun tidak tega dan dia pun mengambil salah satu bom untuk menyingkirkannya. Tapi tetap aja bom yang lain tuh akan meledak di kota itu. Dan ketika bom itu udah terjatuh, kota tersebut meledak berkali-kali. Burung ini pun meletakkan bom di dalam air dan dia ikutan tenggelam. Kasihan banget ya guys, kotanya menjadi seperti ini. Rumah-rumah dan bangunan pun hancur dan tidak ada yang tersisa. Jenis-jenis duyung yang harus orang ketahui. Yang pertama bentuknya seperti ini, tapi kepala dan mulutnya itu ada jaraknya. Yang kedua, dia bentuknya tuh seperti ikan biasa tapi memiliki tangan seperti manusia. Dan muka yang mirip dengan manusia. Yang ketiga, bentuknya seperti ubur-ubur tapi badannya mirip dengan manusia. Yang keempat, dia itu berbentuk seperti yang di TV-TV gitu, tapi ini sedikit creepy gitu ya guys. Yang kelima, bentuknya juga seperti ini, tapi hampir mirip-mirip lah sama manusia, cuman dia agak lebih seram gitu. Yang keenam, bentuknya seperti ini kayak siluet gitu. Yang ketujuh, bentuknya seperti ini dong, kayaknya habis dari salon deh. Yang kedelapan, bentuknya seperti ini. Anjing ini melihat sosok tak kasat mata dan endingnya benar-benar membangunkan. Jadi pada malam hari Gugu ini udah melihat barang jatuh dan juga barang udah berantakan. Setelah ia lihat ada boneka yang berbentuk seperti ini. Boneka ini bisa bergerak, dia mengambil pecahan beling dan naik ke loteng. Gugu ini mengejar dan menggigitnya. Ia pun menyambit Guguk hingga berdarah. Dan pada akhirnya boneka pun terjatuh dari atas loteng. Tuan dari anjing ini pun terbangun dan melihat kalau ruangannya itu udah berantakan. Jadi otomatis si anjing yang kena fitnah dong jadinya.